Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A15 PKH izin menyampaikan tentang infografis yang telah kami buat berdasarkan dari jurnal yang telah kami cari. Nah, kali ini kami akan membahas tentang kerusakan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan bakau yang kami dapat dari jurnal berjudul Pemanfaatan Kawasan Hutan Bakau sebagai Lokasi Perumahan di Kabupaten Kota Baru ditinjau dari aspek yuridis yang diterbitkan oleh jurnal Al-Adl volume 12 nomor 1 halaman 12 sampai halaman 38. Sebelumnya, perkenalkan saya Diah Ayu Nur Aziza dengan NIM 235166699 KT 10262 sebagai moderator. Lalu selanjutnya anggota kelompok kami yaitu Tista. Perkenalkan, nama saya Desta Rika Jessica Ravelina dengan NIM 235200764 KT 10368. Kemudian selanjutnya, perkenalkan saya Putri Asika Citranusa dengan nomor mahasiswa 235196621 KT 10341. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Dinda Putri Siwi dengan NIM 235133434 KT 10187. Terima kasih. Dan saya Dea Mairani Harvita dengan NIM 235167774 KT 10265. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi infografis ini yaitu dengan tempat ekosistem yang akan disampaikan oleh Desta. Desta, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hutan bakau merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan bakau bermanfaat untuk melindungi bangunan dan vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Nah, kali ini kita akan membahas hutan bakau yang ada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang terganggu ekosistemnya akibat perambahan terutama alih fungsi lahan menjadi tambak. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai interaksi yang terjadi pada ekosistem hutan bakau di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang pertama, adanya alih fungsi lahan menjadi area tambak ikan bandeng dan udang. Hutan bakau di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan terjadi alih fungsi lahan menjadi area tambang oleh masyarakat, terutama dialihfungsikan menjadi tambak ikan bandeng dan udang. Kemudian yang nomor 2 adalah adanya penebangan kayu atau pohon bakau secara liar oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tersebut. Selanjutnya, nomor 3 adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan bakau, terutama pada lokasi yang jauh dari pengawasan pihak yang berwenang, secara ilegal memperjualbelikan kawasan hutan bakau tersebut dengan cara menjual surat tanah. Yang terakhir adalah regulasi pemerintah, peraturan, dan undang-undang yang berlaku dalam menghadapi kerusakan hutan bakau kurang tegas, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar itu melakukan banyak tindakan yang ilegal. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Asika. Selanjutnya yaitu dampak kerusakan yang akan disampaikan oleh Dinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kerusakan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan bakau. Untuk dampak kerusakannya ada 3. Yang pertama adalah terjadi banjir. Banjir ini disebabkan oleh air hujan yang turun dan tidak dapat diserap oleh pohon. Kenapa air hujan tidak dapat turun dan tidak dapat diserap oleh pohon? Itu dikarenakan alih fungsi lahan yang menjadi area tambak ikan, bandeng, dan udang. Dan penebangan kayu secara liar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi hutan itu akan gundul sehingga tidak dapat menyerap air. Jadi, dan yang kedua, itu hilangnya fauna dan flora yang ada di dalamnya. Flora dan fauna yang ada di dalam ekosistem hutan bakau di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, itu ada bekantan, monyet, dan berbagai jenis burung.
Dan yang ketiga, populasi ikan, kepiting, dan udang akan menyusut secara drastis, sehingga sumber mata pencaharian penduduk yang mayoritasnya nelayan menjadi berkurang. Jadi untuk mayoritas penduduk di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ini adalah nelayan. Jadi kalau populasi ikan dan kepiting serta udang jika menurun maka akan berdampak pada perekonomian keluarga tersebut. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dinda. Setelah itu, upaya pencegahan dan pengendalian yang akan disampaikan oleh Mira. Mira, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan abiotik pada ekosistem hutan bakau yang ada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Upaya pencegahan yang pertama adalah dapat dilakukan dengan penetapan regulasi tentang pemanfaatan hutan bakau di daerah tersebut. Hal ini tuh dapat dilakukan oleh pemerintah karena sesuai yang terjadi pada hutan bakau di daerah sana tuh terjadi alih fungsi lahan menjadi area tambak, ikan bandeng, dan udang. Nah, ini pemerintah dapat menyikapi tindakan tersebut mungkin dengan menerapkan peraturan tentang larangan peralihan fungsi lahan menjadi area tambak ikan bandeng. Kemudian yang terjadi juga penebangan kayu secara liar. Hal itu dapat ditanggapi pemerintah dengan penetapan peraturan larangan berupa penebangan kayu secara liar ataupun bisa juga dengan pembatasan penebangan. Dan bisa juga dilakukan sosialisasi bahwa kayu pada usia tertentu boleh ditebang dan kayu pada usia tertentu juga masih belum boleh ditebang. Kemudian langkah upaya pencegahan yang kedua adalah dengan memperketat pengawasan pada area hutan bakau tersebut. Karena diketahui juga pada hutan bakau di daerah sana itu telah terjadi sebuah transaksi ilegal oleh masyarakat dengan cara memperjualbelikan surat tanah kawasan hutan bakau yang jauh dari pengawasan pihak berwenang. Nah, maka dari itu diperlukan pengawasan yang lebih memadai oleh pemerintah atau pihak yang berwenang di daerah sana. Dan upaya yang ketiga adalah pengendalian terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini lebih berfokus kepada pengendalian kerusakan yang telah terjadi. Misalnya, karena di sana itu terjadi alih fungsi lahan dan penebangan kayu secara liar, maka terjadi hutan gundul. Nah, pemerintah ini dapat menginisiasi gerakan untuk penanaman kembali hutan-hutan gundul tersebut dengan mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan bakau pada daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dea. Itu saja dari kelompok kami tentang kerusakan abiotik dan lebihnya. Mohon maaf, saya Dia Indra Ajida selaku moderator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.